Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, adik-adik, sudah ada yang kenal sama kakak belum ya? Kalau belum, kakak akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Zidna Diaul Husna. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Adik-adik, udah ada yang tahu kisah pasukan gajah belum ya? Nah, kalau belum, insya Allah kita akan bercerita tentang pasukan bergajah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita awali segala aktivitas kita dengan membaca basmalah. Yuk, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, jangan sampai ada yang terlewatkan ya kisah tentang pasukan gajah ini. Nah, kita mulai kisah tentang pasukan bergajah. Pada suatu hari, tepatnya pada tahun 571 Masehi, terjadilah peristiwa yang besar, yaitu Raja Abraha dan para pasukan gajahnya hendak menghancurkan kota Ka'bah. Nah, adik-adik semua tahu nggak ya Raja Abraha itu? Raja Abraha, dia berasal dari benua Afrika, tepatnya di negeri Habasyah. Nah, Raja Abraha itu memiliki gereja yang sangat besar. Tepatnya gereja itu terletak di daerah San'an. Nah, Raja Abraha memiliki ciri-ciri yang istimewa, yaitu dia bertubuh tinggi kurang lebih 3 meter tinggi. Raja Abraha, dia memiliki rambut yang keriting, alis yang tebal, dan hidung yang pesek. Suatu ketika Raja Abraha marah besar. Kemudian dia memanggil pasukannya. Wahai pasukanku, datanglah kemari. Kemudian pasukan itu berdatang. Hai Raja Abraha, ada apakah gerangan kau memanggilku? Kemudian Raja Abraha berkata, hei Panglima, kenapa di kuil kita sepi? Tidak ada satupun pengunjung yang mengunjungi kuil kita. Kemudian pasukan itu berkata, Raja Abraha, sepertinya ada yang lebih indah dari kuil kita. Kemudian Raja Abraha marah. Hai Panglima, kenapa bisa begitu? Kalau ada yang lebih indah dari kuil kita, maka kita harus membangun kuil kita menjadi lebih besar. Kemudian Panglima berkata, baik Raja, baik. Saya akan mencari arsitek yang hebat yang ada di negeri ini. Kemudian Raja Abraha berkata, cepat laksanakan dan cari arsitek terhebat di negeri ini. Kemudian Panglima itu mencari ke pelosok negeri untuk mencari arsitek-arsitek terhebat. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Pada akhirnya kastil Raja Abraha pun telah selesai dibangun. Suatu ketika peresmian pembangunan kastil Raja Abraha digelar. Teteret. Raja Abraha pun memasuki tempat yang telah disediakan. Kemudian Raja Abraha berkata, wah, sungguh indah kuilku. Keramik yang istimewa, lampu-lampu yang terbuat dari berlian. Pasti akan banyak yang datang untuk mengunjungi kuilku. Wahai pasukan, kerjamu sangat bagus. Pasti akan banyak yang datang ke kastil kita.
kita akan beruntung banyak. Karena mereka berdatangan dan mereka akan membeli seluruh dagangan kita. Nah, setelah itu, semua itu tidak berlangsung lama. 1, 2, 3 hari, kastil itu seperti biasa. Suatu ketika, ada seorang penyapu dan pembersih kastil. Dia sedang menyapu, mengepel. Kemudian dia terkejut. Karena apa yang dia lihat? Dia melihat ada kotoran yang menjijikkan. Kemudian pembersih itu melaporkan kepada prajurit yang lainnya. Wahai Panglima, lihatlah apa yang saya temukan di kastil kita ini. Kemudian Panglima itu melaporkan kejadian itu kepada Raja Abraha. Raja Abraha pun datang. Duh. Wahai Raja Abraha, tahukah engkau ada seseorang yang menghina kastil kita? Ada orang yang meninggalkan kotorannya di dalam kastil kita. Kemudian Raja Abraha pun murka. Dia pun marah. Siapakah yang berani-beraninya mengotori kastilku? Kemudian ada pasukan yang bilang, Raja Abraha, mungkin itu salah satu orang Islam yang tidak terima karena kastil kita lebih besar. Nah, ternyata Raja Abraha kemakan omongan prajurit itu. Raja Abraha pun marah besar. Kemudian, apa? Aku tidak terima ada orang yang mengotori kastilku. Padahal yang mengotori kastilnya itu adalah salah satu orang dari Bani Kinanah. Tapi Raja Abraha pun tetap saja marah. Wahai pasukan, kumpulkan 6.000 pasukan dan siapkan gajah-gajah yang besar untuk kita berangkat menuju ke Ka'bah. Kemudian prajurit itu berkata, siap Baginda Raja, saya akan menyiapkan pasukan yang banyak dan gajah-gajah kita yang besar. Nah, kemudian pasukan itu berdatangan dan Raja Abraha akhirnya mereka semua mendatangi kota Ka'bah. Duk. Seketika itu orang-orang Quraisy dan orang-orang melihat dari jauh ada pasukan Raja Abraha datang. Mereka merasa ketakutan. Setelah itu mereka berlarian untuk bersembunyi agar tidak berjumpa dengan Raja Abraha. Setelah itu hanya ada satu orang yang berani menemui Raja Abraha. Siapakah dia? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak? Yaitu namanya Abdul Muthalib. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar nama Abdul Muthalib nggak ya? Kira-kira Abdul Muthalib itu siapa sih? Ya, betul. Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datanglah waktu itu kakek tua yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah orang penjaga Ka'bah dan dia adalah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kakek Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha. Hai, siapa yang di sini yang bernama Abraha? Datanglah, hadapi saya di sini. Kemudian Raja Abraha terkejut. Siapa kakek tua itu yang berani menentangku? Terus kemudian kakek itu, Abraha, kaukah itu? Kemari kau. Kemudian Raja Abraha pun datang. Duk. Hai kakek tua, berani-berani
beraninya kau memanggilku? Kemudian Abdul Muthalib berkata, hei kau Abraha, kembalikanlah 1000 untaku. Kemudian Abraha tidak terima, dia tidak mau mengembalikan begitu saja. Kemudian Abraha berkata, hei kau kakek tua, aku akan kembalikan 1000 untamu, asal kau memberikanku kunci Ka'bah. Kemudian si Abraha ini dengan cepatnya dia mengambil kunci dari kakek Abdul Muthalib. Kunci itu dia ambil, kemudian dia bilang kepada seluruh prajuritnya, hei pasukanku, aku telah mendapatkan kunci dari kakek tua ini. Mari kita datang ke kota Ka'bah, kita hancurkan kota Ka'bah. Kemudian prajuritnya bilang, hah, kau bagindaku hebat, kau sudah mendapatkan kunci itu. Ayo seluruh pasukan, kita ikuti Raja Abraha. Kemudian mereka semua pun berbondong-bondong mendatangi kota Ka'bah. Duk, 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 duk. Sesampainya di kota Ka'bah, kenapa gajah ini berhenti? Gajah ini menjadi duduk, dia tidak mau melanjutkan perjalanannya. Kemudian seorang prajurit berkata, wahai Raja Abraha, lihatlah, kenapa langit itu mendung? Kenapa langit itu sangat gelap, Raja? Kemudian Raja Abraha melihat, sepertinya itu bukan langit yang mendung, melainkan, adik-adik tahu nggak? Apa yo? Kenapa langit itu bisa mendung? Padahal langit itu bukan mendung sebenarnya, melainkan dari atas langit muncullah burung istimewa, yaitu burung, adik-adik ada yang tahu nggak? Burung ini namanya burung apa? Nah, kakak kasih tahu ya, burung ini bernama burung ababil. Ya betul, ini namanya burung ababil. Burung ababil datang dan membawa batu-batu dari atas langit. Batu ini bukan batu sembarangan. Batu ini bisa menghancurkan dan merontokkan anggota tubuh seseorang. Kemudian Raja Abraha berkata, apa itu? Kenapa banyak sekali burungnya? Kemudian pasukan burung ababil berterbangan mendekati pasukan bergajah dan Raja Abraha. Burung ababil membawa batu, kemudian dia menjatuhkan batunya ke pasukan gajah. Jatuhkan lagi. Ada dua lagi. Semua pasukan gajah dan semua prajuritnya banyak berjatuhan dan dia meninggal. Ada pasukan Raja Abraha yang terjatuhan batu yang dibawa oleh burung ababil. Kemudian dia berkata, Baginda Raja, kepalaku sakit, aku tertimpa batu itu. Kemudian prajurit itu jatuh pingsan. Kemudian Raja Ababil kebingungan, gajah-gajahnya banyak yang tertepar, prajurit-prajuritnya banyak yang berjatuhan karena kena batu dari pasukan burung ababil itu. Kemudian Raja Abraha itu memaksa gajah itu untuk bangun dan terus melanjutkan perjalanan untuk menuju kota Ka'bah. Hei, gajah, bangun kau! Kau itu bertubuh besar. Bangun, perjalanan kita masih panjang. Tapi gajah ini nggak mau berjalan. Kalau dia menuju ke Ka'bah, gajah ini tidak bisa berjalan. Tapi kalau diarahkan ke tempat yang lain, gajah itu
mau untuk berjalan. Tapi Raja Abraham melihat semua pasukannya banyak yang berjatuhan dan meninggal dunia. Para pasukan gajah banyak yang terjatuh. Pada akhirnya Raja Abraham pun meninggalkan kota Ka'bah bersama pasukan-pasukannya. Duh, duh, duh. Maka seluruh pasukan Raja Abraham telah kembali ke asalnya. Kemudian suatu malam terdengarlah suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Siapakah itu? Ternyata Nabi Muhammad SAW telah lahir di dunia ini. Kemudian Abdul Muthalib merasa senang dan memberikan kabar kepada seluruh kaum Quraisy dan kaum Arab. Beliau memberitahukan, wahai kaum Arab dan kaum Quraisy, lihatlah, cucuku telah lahir. Kemudian seluruh orang Arab dan orang Quraisy pun ikut senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka dari itu kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Karena Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Karena waktu Nabi Muhammad lahir bersamaan dengan peristiwa pasukan gajah yang hendak menghancurkan kota Ka'bah. Nah, pada cerita kali ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang ingin menghancurkan kota Ka'bah akan mendapatkan balasannya, karena Allah akan senantiasa menjaga kota Ka'bah. Nah, kakak doakan semoga kakak, adik-adik semua, dan semua orang umat Islam akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semoga termasuk golongan umat-umat yang nantinya akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, cukup sekian kisah dari kakak tentang pasukan bergajah. Kakak juga mau berpesan nih untuk adik-adik semua. Adik-adik semua jangan lupa ya, setelah kita melakukan aktivitas atau kita ingin melakukan aktivitas, jangan lupa untuk mencuci tangan. Selalu gunakan masker bila keluar rumah, hindari keramaian, dan harus menjaga kesehatan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala wabah penyakit dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk adik-adik semua. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.